Ayo. Kak Syel, Kak Fisri, dokter. Kayaknya aku familiar nih sama mukanya. Aku sebenarnya cuma mau pamit mau pulang. Oke. Kak Syel, Kak Fisri, dokter gimana menghadiri acara undangan BPOM hari ini terkait tentang huru-hara yang selama ini terjadi? Siapa dulu nih yang jawab? Bebas, Kak. Berarti aku Puas, dulu. puas banget. Jadi kita lebih tahu Dokter, apa yang boleh kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, apa yang melanggar, apa yang tidak melanggar. Nah itu aja. Dr. Richard. Kalau dari Dokter Richard. Saya pikir ini suatu gebrakan yang luar biasa ya, apalagi ini dilakukan dari 100 hari kerja Ketua BPOM yang baru. Saya puas sekali sih, ini salah satu langkah transparansi awal BPOM yang luar biasa. Saya juga kemarin sudah memutuskan untuk berhenti mereview skincare abal-abal. Bukan mereview semua skincare ya. Skincare saya sendiri ya, kenapa saya harus berhenti review ya. Atau skincare yang aman, kenapa harus saya berhenti review. Tapi skincare berbahaya, saya pikir saya tidak berhak untuk melakukan review tersebut. Dan ketika saya lihat Ketua BPOM yang baru, ini suatu langkah awal yang luar biasa. Dan saya ikhlas untuk berhenti, untuk pensiun, untuk review. Karena BPOM-nya sudah luar biasa sekali. Dokter Richard, tadi momen haru Dokter Richard meminta maaf dan mengembalikan bahwa tupoksinya balik lagi ke BPOM. Setelah sebelumnya 7 tahun, Dokter Richard pionir mereview skincare yang mungkin berbahaya, itu gimana dok sampai bisa tertutup gitu? Ya sekali lagi, saya sampai beberapa bulan terakhir saya masih berpikir apa yang saya lakukan itu benar ya. Karena saya itu pengen kasih edukasi ke masyarakat, pengen kasih tahu ke masyarakat yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan cukup berhasil. Masyarakat itu cukup tahu skincare yang merkuri bagaimana, penyalahgunaan hidroquinone bagaimana. Harus 7 tahun kalian coba lihat, masyarakat itu tahu ini skincare abal-abal. Dulu nggak ada yang tahu. Orang tuh nggak ada yang tahu bahwa ini etiket biru abal-abal. Sekarang orang sudah tahu semuanya. Tapi sekali lagi setelah saya renungkan karena banyak huru-hara yang terjadi, ternyata ini bukan tugas saya, ini adalah tugas BPOM. Dan ketika tugas saya diambil oleh orang lain, ditiru oleh orang lain, dan tidak sesuai dengan tupoksinya, akhirnya huru-hara seperti ini yang terjadi. Mohon maaf ya, kalian boleh lihat ya. Yang dulu jualan skincare abal-abal, ini tanpa menyinggung siapapun ya. Yang dulu jualan skincare abal-abal, sekarang apa kerjaannya? Nge-review skincare abal-abal. Beneran, bahkan bukan dokter. Bukan dokter dulu jualan hidroquinone sampai 7%, sekarang kerjaannya apa? Nge-review skincare abal-abal. Bagaimana cara nyucinya? Kan saya jadinya, aduh kok cara saya ditiru untuk contoh ya? contoh, tapi tidak baik Kak Fitri. Makanya saya bilang, ini sudah nggak baik lagi, ini sudah tidak tepat lagi. Makanya saya bilang saya mundur, dan saya mengakui saya salah. Ini pekerjaan bukan kerjaan saya, ini harusnya pekerjaan BPOM. Saya mundur dengan ikhlas, saya balikin semuanya ke BPOM. Dan saya harap BPOM juga bisa mengemban tanggung jawab ini penuh. Berarti dengan banyaknya oknum-oknum yang meniru Dokter Richard tidak menutup kemungkinan bahwa mereview skincare adalah menjadi ladang cuan, dok? Bukan review skincare jadi ladang cuan. Review skincare itu membuat seolah-olah kita itu hati-hati ya. Review skincare itu bisa titipan. Titipan untuk menghancurin pesaing. Misalnya nih ya, satu ya, ada pesaing kita yang gede banget di daerah ini. Itu kita bisa hancurkan dari kita review loh. Kita mencari kesalahannya. Dan itu sangat, menurut saya tidak terafiliasi dengan siapapun, dan saya selama 7 tahun tidak membela siapapun. Tapi di sini saya pengen tegak lurus. Tapi hal itu benar adanya terjadi. Bahwa ada titipan, ada namanya teman, ada namanya. Saya tidak menjurus ke satu orang ya, karena kan ada banyak yang mereview seperti ini punya. Dan sekali lagi menurut saya ini tidak pantas, sudah tidak jelas lagi siapa review siapa. Yang lebih lucu lagi, yang review itu dulunya jualan skincare abal-abal. Saya keluar dari sini, saya balikin semuanya ke BPOM. Ya. Dokter, tadi sempat juga Kepala BPOM menyinggung soal transparansi dan juga skincare overclaim. Menurut pendapat dokter sendiri seperti apa mungkin ketanggapan dari Kepala BPOM tadi mengeluarkan statement soal transparansi dan juga skincare overclaim itu seperti apa, dokter? Selama ini yang bermasalah dari BPOM sebenarnya semua peraturannya sudah bagus, cuma komunikasinya ke masyarakat yang mungkin kurang ya. Saya nggak ada aturan saya. 7 tahun saya kasih edukasi, saya tidak pernah membuat aturan saya. Yang saya bacakan itu adalah aturan BPOM. Artinya aturannya sudah bagus, tapi di masyarakat kurang baik nyampainya, cuma itu doang. Yang lain menurut saya sudah bagus banget. Nah, ketika kita ada dialog terbuka seperti ini, menurut saya itu langkah awal transparansi yang luar biasa dari BPOM. Menurut saya itu sudah luar biasa. Sebagai pelaku usaha skincare, ya, apakah nanti akan di dokter juga akan melakukan transparansi juga di dokter sebagai pelaku skincare gitu untuk mempercayai konsumen bahwa ini tuh ternyata produknya tuh nggak overclaim atau mungkin ada transparansi di situ? Bagi saya, produk yang overclaim itu harus diteliti lebih lanjut, dan menurut saya itu adalah tugas dan tanggung jawab BPOM. Mohon maaf ya, saya ngomong di sini itu berdasarkan keilmuan ya. Yang pertama, lab yang periksa itu benar atau tidak.
Jangan sampai lab yang periksanya tidak benar, tidak terakreditasi, dan masyarakat sudah huru-hara, sudah percaya. Yang kedua, belinya di tempat yang benar atau enggak. Jangan beli di tempat yang enggak benar, terus diklaim ke brand kita, itu kan jadi salah. Saya pun jadi reviewer, itu sangat berhati-hati sekali. Dan yang paling pas untuk mereview ini semua, BPOM. BPOM kalau beli, itu pasti di tempat platform resmi. Yang kedua, BPOM kalau menemukan kekurangan kesalahan, BPOM selalu mengajak diskusi dua arah. Benar. Apa ini kurangnya? Kenapa seperti ini? Ditanya loh. Jadi ditanyain, sekali lagi saya nggak pilih siapapun ya. Ditanyain, dan ini kan tidak dua arah. Review pribadi ini kan tendensius dan tidak dua arah. Makanya saya bilang, satu-satunya yang berhak untuk pemeriksaan adalah BPOM. Satu-satunya yang berhak nangkap maling adalah polisi. Gak ada tuh cerita influencer nangkap maling, gak ada cerita. Untuk Kak Fitri sendiri, Kak Fitri sebagai orang awam tentang dunia perskincarean atau mungkin kita nggak asing lagi, gimana melihat huru-hara selama ini? Saya di pihak netral ya. Kita berdiri di Gedung Merah Putih. Saya demi bangsa. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi terhadap adik saya nih, ya, Dr. Richard, karena sebaik-baiknya orang yang baik itu adalah orang yang mengakui kesalahan. Dan kesalahannya itu disampaikan langsung di depan BPOM, karena memang tugasnya BPOM. Depan umum ya, bagus, keren. Kedua, acara ini itu sangat menarik ya, dan saya rasa ini harus diumumkan oleh teman-teman media semua. Jangan masyarakat terprovokasi oleh oknum-oknum yang sering mereview tanpa aturan. Seperti Bapak BPOM tadi katakan bahwa sesuai undang-undang yang berhak dan memeriksa dan mengumumkan itu adalah Badan BPOM. Gitu ya. Oke, Kak Fitri tadi sebelum datang soal pemerasan tadi ada indikasi Rabu lalu katanya ada laporan dari BPOM. Saya izin, saya pulang, ada podcast lagi. Sekali lagi saya